Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Malam itu adalah malam yang biasa di rumah Mark. Jenis malam yang nyaris tak pernah ia pikirkan. Ia berbaring di sofa ruang tengah, terhanyut dalam suara lirih dari sebuah film yang sudah pernah ia tonton sebelumnya. Ini adalah ritual hari Selasanya. Sedikit waktu santai selagi Lisa, istrinya, sedang pergi. Sejak Lisa memulai kelas bahasa Spanyol, malam-malam seperti ini menjadi semakin sunyi. Dan di satu sisi, Mark bahkan menghargai ruang untuk berpikir itu. Namun, malam itu sesuatu yang berbeda terjadi. Telepon berdering, memecah suara TV yang menenangkan. Mark mengerutkan kening, sedikit terkejut. Tidak biasa ada panggilan masuk di jam seperti ini. Saat meraih ponselnya, ia melihat nama Ethan di layar. Ethan adalah teman lamanya, tipe orang yang selalu punya cerita lucu atau lelucon yang siap dilontarkan. Mark menjawab dengan nada santai, mengharapkan sesuatu yang ringan untuk memecah kebosanan. "Mark," suara Ethan terdengar berbeda. Bukan suara cerianya yang biasa, melainkan penuh keraguan. Mark langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Hei, Ethan, ada apa? Kamu baik-baik saja?" tanyanya, sambil bangkit duduk di sofa. Hening yang canggung menyusul. "Bung, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Aneh sekali, tapi kurasa aku melihat Lisa. Aku sedang di suatu tempat, dan, yah, ini bukan tempat yang kau harapkan untuk menemukannya." Ethan berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Perut Mark terasa mulas. "Apa maksudmu? Tempat apa itu?" "Mark, aku ada di sebuah rumah swinger." Kalimat itu meluncur cepat dan blak-blakan, seolah mengatakannya sekaligus akan mengurangi rasa sakitnya. "Dan aku bersumpah melihat Lisa di sini. Dia bersama dua pria, tertawa, menggoda." Dunia Mark seakan membeku sejenak. Ia mengerjap, bingung, mencoba memproses kata-kata itu. Tidak masuk akal. Lisa, istrinya selama hampir 10 tahun, tidak mungkin berada di tempat itu. Dia sedang di kelasnya seperti biasa. Ia mencoba menjawab, tetapi kata-kata itu tak mau keluar. "Mark, Bung, aku tahu ini mengerikan untuk didengar, tapi kupikir kau harus tahu. Aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya." Suara Ethan terdengar sangat tidak nyaman. Beban dari pengungkapan itu begitu kentara. Mark berdiri dari sofa, mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya dipenuhi emosi yang campur aduk. Marah, ragu, takut. Sebagian dirinya ingin menutup telepon dan melupakan segalanya. Lagi pula, itu mustahil. Benarkah? Tapi sebagian dirinya yang lain tahu, Ethan bukan tipe orang yang mengada-ada. Bagaimana jika itu benar? Ia harus tahu. "Kau yakin?" Suara Mark nyaris berbisik, seolah mengatakannya lebih keras akan membuatnya semakin nyata. "Sayangnya ya, aku melihat wajahnya. Aku tidak akan menelepon jika tidak yakin." Ethan terdengar hampir sama terguncangnya dengan Mark. Mark menelan ludah dengan susah payah. Jantungnya berdebar tak terkendali. Ia harus melihatnya sendiri. Tak peduli betapa takutnya ia pada apa yang mungkin akan ia temukan. Ia menyambar kunci mobilnya dan meninggalkan rumah, meninggalkan kenormalan malam itu di belakang. Perjalanan menuju alamat yang diberikan Ethan terasa tak berujung, meskipun hanya memakan waktu 20 menit. Pikiran Mark terus berperang antara logika dan emosi. Sebagian dirinya masih ingin percaya ini semua hanyalah kesalahan, bahwa Ethan salah mengenali Lisa. Lagi pula, bagaimana mungkin? Lisa bukan orang seperti itu. Atau, jangan-jangan selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenalnya? Keraguan ini menggerogoti kewarasannya. Ia memarkir mobil di depan lokasi dan terdiam di dalam selama beberapa detik, jari-jarinya mencengkeram setir dengan erat. Bangunan di hadapannya terlihat biasa, nyaris anonim, tetapi ada aliran orang yang datang dan pergi. Beberapa tertawa santai, yang lain bergerak seolah membawa rahasia berat. Mark membuang muka untuk menghindari menatap siapapun secara langsung. Ia menarik napas dalam-dalam,
mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini semua hanya kebetulan besar, mimpi buruk yang akan segera ia lupakan. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk keluar dari mobil, udara malam yang dingin menerpanya, tetapi tidak mampu mendinginkan panas yang menjalar di tubuhnya. Ethan sudah menunggunya di dekat pintu masuk dengan ekspresi tegang yang tidak biasa bagi temannya itu. Melihatnya, Ethan mengangguk kecil, tetapi lama menghindari kontak mata. "Apa dia masih di dalam?" tanya Mark langsung. Suaranya sedikit lebih tegas dari yang ia duga. "Ya, tapi Bung, apa kau yakin soal ini? Apa kau benar-benar mau masuk?" Ethan tampak gelisah. Mungkin menyesal telah menelepon, tetapi ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Mark hanya mengangguk sebagai konfirmasi. Memasuki tempat itu seperti melintasi sebuah batas tak kasat mata. Suasananya diterangi oleh cahaya temaram, dengan musik pelan dan tawa yang datang dari berbagai sudut. Orang-orang bergerak dengan percaya diri yang kontras dengan rasa tidak aman yang dirasakan Mark. Aroma parfum yang bercampur dengan sesuatu yang memabukkan membuatnya semakin tegang. Ia mengikuti Ethan, yang tampaknya tahu jalan, menghindari orang-orang dan tatapan penasaran. Kemudian Ethan berhenti, menatap ke arah area yang lebih terpencil. "Di sebelah sana," katanya, menunjuk dengan diam-diam. Mark mengikuti arah telunjuk temannya, dan saat matanya menyesuaikan dengan apa yang dilihatnya, ia merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Lisa ada di sana, duduk di sofa kulit gelap dengan dua pria di sampingnya. Ia tampak santai, senyum di wajahnya, tawa yang bergema lembut saat ia menyentuh lengan salah satu pria itu, adalah gambaran yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Sejenak, ia membeku. Tubuhnya seakan tak bisa bergerak dan pikiran datang dalam gelombang yang kacau. Ia mencoba mencari penjelasan rasional, tetapi tidak ada yang masuk akal. Rasanya seperti menonton film horor, hanya saja ia adalah karakter utamanya. Pengkhianatan itu bukan hanya pada tindakan Lisa, tetapi pada betapa alaminya ia seolah menjalaninya. Dan kemudian, sesuatu di dalam dirinya patah. Kelumpuhan itu berganti menjadi dorongan yang nyaris otomatis untuk menghadapinya. Ia mengambil langkah pertama, mata terpaku pada Lisa, dan jarak di antara mereka mulai menipis. Setiap langkah dipenuhi dengan rasa sakit, amarah, dan di atas segalanya, ketidakpercayaan. Mark terus maju, setiap langkah terasa berat seolah tanah menariknya ke bawah. Ia tidak mendengar apa-apa selain detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinganya. Ketika akhirnya ia cukup dekat, ia berhenti di depan sofa tempat Lisa tertawa lepas. Melihatnya begitu nyaman di lingkungan itu dengan pria-pria tersebut adalah pukulan yang tidak siap ia terima. "Lisa?" Suaranya keluar dengan gemetar, nyaris seperti bisikan, tetapi cukup keras untuk membelah kebisingan di sekitarnya. Lisa menoleh perlahan, dan matanya bertemu dengan mata Mark. Sejenak, Mark melihat sesuatu yang tampak seperti keterkejutan, tetapi itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi dingin, seolah Lisa sedang menghitung apa yang harus dikatakan. "Mark, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, tetapi suaranya tidak terdengar seperti seseorang yang tertangkap basah. Ada sedikit nada tantangan dalam suaranya, seolah ia ingin membalikkan keadaan sebelum Mark sempat bereaksi. Dua pria di sampingnya menjadi tegang, saling bertukar pandang sekilas. Salah satunya, yang lebih muda, mencoba menengahi. "Bung, kurasa kau salah tempat. Mari kita bicarakan ini dengan tenang." Tapi Mark mengabaikannya sepenuhnya. "Aku bertanya, apa yang terjadi di sini?" Kali ini suaranya lebih tegas, nyaris memotong. Ia menatap lurus ke arah Lisa, mencari penjelasan, sesuatu yang akan membuat semua ini tidak terlalu absurd. Tapi Lisa hanya menghela napas, memperbaiki postur tubuhnya, seolah terpaksa berurusan dengan sesuatu yang merepotkan. "Mark, jangan membuat keributan. Aku hanya bersenang-senang. Sesuatu yang jelas tidak pernah kau mengerti." Kata-katanya diucapkan dengan ketenangan yang nyaris kejam, dan Mark merasa setiap suku katanya adalah sebuah tusukan bagi harga dirinya. Sejenak, ia terdiam,
mencoba memproses apa yang baru saja Lisa katakan. Bersenang-senang? Itu sebutanmu untuk mengkhianati keluargamu, rumahmu. Bersenang-senang? Suaranya dipenuhi rasa sakit, tetapi juga sesuatu yang baru, kemarahan yang semakin memuncak. Lisa memutar matanya, seolah lelah dengan percakapan itu, bahkan sebelum dimulai. Kau tidak akan pernah mengerti. Itu sebabnya aku tidak pernah memberitahumu apa-apa. Lingkungan di sekitar mereka seakan lenyap. Mark tidak peduli dengan tatapan penasaran dari orang-orang di sekitarnya atau bisikan yang tak terhindarkan. Ia menatap Lisa sekali lagi, mencoba menemukan percikan wanita yang telah berbagi hidup dengannya selama hampir 1 dekade. Tetapi wanita yang berdiri di hadapannya adalah orang asing. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Ganjalan di tenggorokannya nyaris tak tertahankan, tetapi ia menolak untuk menangis di sana, di depan semua orang. Ia meninggalkan tempat itu, setiap langkah lebih cepat dari sebelumnya, hingga akhirnya ia mencapai pintu keluar. Udara malam menerpanya seperti sebuah pukulan di wajah, tetapi pada saat yang sama, seolah membawa sedikit kelegaan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kekacauan di dalam dirinya. Ia tahu, mulai saat itu, tidak ada yang akan sama lagi. Mark mengemudi pulang hampir seperti autopilot, seolah mobilnya tahu jalan dengan sendirinya. Tangannya mencengkeram setir dengan erat, dan pikirannya adalah angin puyuh dari pemikiran yang tidak terhubung. Kata-kata Lisa, "Aku hanya bersenang-senang," terus bergema di kepalanya, setiap pengulangan memperberat beban di dadanya. Ia tiba di rumah dan duduk di dalam mobil selama beberapa menit, menatap pintu seolah itu adalah rintangan yang tak dapat diatasi. Bagaimanapun, ia tahu bahwa melintasinya berarti menghadapi kenyataan sekali dan untuk selamanya. Ketika akhirnya ia masuk, rumah itu terasa berbeda, meskipun semuanya berada tepat di tempatnya. Keheningan yang sebelumnya menenangkan, kini terasa menyesakan. Ia merebahkan diri di sofa yang sama tempat ia menonton film beberapa jam sebelumnya, dan menatap ke ruang hampa. Gagasan untuk menunggu Lisa sampai ia kembali menggerogotinya, tetapi ia tahu ia perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia perlu mendengarnya langsung dari Lisa. Jam-jam berlalu dengan lambat. Setiap suara dari jalan membuat Mark mengangkat kepala, hanya untuk menyadari itu bukan Lisa. Akhirnya sekitar tengah malam, suara kunci yang berputar di lubang kunci membuat jantungnya berdebar kencang. Pintu terbuka, dan Lisa masuk, langkah kakinya menggema di ruang tamu. Melihat Mark di sana, duduk, ekspresinya bukanlah keterkejutan, melainkan sesuatu yang mendekati kejengkelan, seolah ia sudah tahu akan dihadang. "Jadi, kau memutuskan untuk menungguku," katanya, menjatuhkan tasnya di atas meja dan menyilangkan tangan. Nadanya dingin, nyaris meremehkan. Mark menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan amarah dan rasa sakit yang meluap di dalam dirinya. "Kau tahu ini akan terjadi, kan? Bahwa aku akan tahu. Itu sebabnya kau terlihat begitu tenang sekarang," katanya, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Lisa menghela napas, seolah berurusan dengan sesuatu yang membosankan. "Aku tahu kau akan tahu suatu hari nanti, ya. Tapi jujur, aku tidak berpikir akan seperti ini, dengan Ethan menelponmu. Sungguh klise." Cara Lisa berbicara, seolah pengkhianatan itu hanyalah detail kecil, membuat sesuatu di dalam diri Mark hancur total. "Jadi, sudah berapa lama ini berlangsung? Sejak kapan kau pikir normal untuk pergi keluar dan bersenang-senang seperti ini?" Ia menekankan kata terakhir dengan sinis. Lisa tidak ragu-ragu. "Berbulan-bulan. Dan jujur Mark, aku tidak melihat ini sebagai perselingkuhan. Aku butuh sesuatu yang tidak kau berikan padaku." Mark merasa seperti perutnya ditinju. "Sesuatu yang tidak kuberikan? Aku memberimu rumah, stabilitas, pernikahan hampir 10 tahun. Dan itu masih belum cukup untukmu?" Lisa tertawa, tetapi tanpa humor. "Kau pikir memberi materi sudah cukup? Pernikahan kita sudah lama mati, Mark. Aku hanya tidak memberitahumu karena, yah,
karena aku tidak berpikir kau akan mengerti. Rahang Mark ternganga, tetapi bukan karena terkejut. Ia sadar bahwa jauh di lubuk hatinya, mungkin ia tahu ada sesuatu yang salah tetapi tidak pernah mau menghadapi kebenaran. Namun, mendengarnya mengakuinya dengan begitu acuh tak acuh seperti menghidupkan kembali saat ia melihat Lisa di klub itu. Sangat brutal. Jadi begitu saja, kau memutuskan untuk menjalani kehidupan ganda ini dan berpikir semuanya baik-baik saja? Ia menatap Lisa, mencari jejak penyesalan, tetapi Lisa tidak membuang muka. Aku memilih untuk bahagia, Mark. Jika itu menyakitimu, aku minta maaf, tapi aku tidak akan meminta maaf atas siapa diriku. Itulah pukulan terakhir. Mark berdiri perlahan, matanya terpaku pada Lisa. Jika itu dirimu yang sebenarnya, Lisa, maka aku juga memilih. Aku memilih untuk meninggalkan pernikahan ini sekarang juga. Lisa tidak langsung bereaksi, tetapi Mark menyadari kata-katanya telah memengaruhinya. Ada sesuatu di matanya, secercah keraguan atau mungkin penyesalan, tetapi ia tidak menunggu untuk mencari tahu. Ia naik ke lantai atas, menutup pintu kamar, dan mulai mengemasi barang-barangnya, bertekad untuk tidak membiarkan hubungan itu atau apapun yang tersisa darinya terus menghancurkan siapa dirinya. Mark menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam badai emosi, memutuskan untuk meninggalkan pernikahan itu, meskipun merupakan pilihan yang tepat, tidak membuat prosesnya menjadi kurang menyakitkan. Setiap sudut rumah seakan menceritakan sebuah kisah dari masa yang kini terasa begitu jauh, nyaris seperti milik orang lain. Meja tempat ia dan Lisa biasa makan malam, sofa yang mereka bagi di malam-malam yang dingin, bahkan foto-foto yang tersimpan di laci, semuanya membawa beban yang tidak tahu bagaimana harus ia tangani. Proses perceraian dimulai dengan cepat, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Yang mengejutkan, Lisa tampak nyaris acuh tak acuh, seolah perpisahan itu hanyalah formalitas lain. Ia bahkan tidak mencoba berdebat atau meminta kesempatan kedua, yang di satu sisi hanya memperkuat keputusannya. Namun, bagi Mark, kekosongan yang ditinggalkan oleh akhir pernikahan itu tak terhindarkan. Ia mendapati dirinya mempertanyakan identitasnya sendiri. Bertanya-tanya siapa dirinya tanpa Lisa, tanpa pernikahan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ethanlah, seperti biasa setia, yang membantunya mulai bangkit dari lubang emosional itu. Mark, ini tidak mendefinisikan siapa dirimu. Cara kau menanganinya lah yang menentukan. Kau jauh lebih dari sekadar suami yang dikhianati. Percayalah padaku. Kata-kata Ethan tidak menghapus rasa sakit, tetapi menanamkan benih kekuatan yang tidak ia sadari ia miliki. Mark mulai membangun kembali rutinitasnya selangkah demi selangkah. Ia kembali ke gym yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu, menemukan pelipur lara dalam buku-buku yang sudah lama berdebu di rak, dan mulai menerima ajakan untuk berkumpul dengan teman-teman. Perlahan, ia menyadari ada kehidupan di luar pernikahan itu, dan lebih dari itu, ia masih memiliki kendali atas siapa dirinya di masa depan. Suatu malam, saat berjalan-jalan di taman untuk menjernihkan pikiran, Mark melihat seorang wanita bersama sekelompok kecil orang yang duduk melingkar. Mereka berbicara dengan nada yang bersemangat namun ramah. Ia mendekat karena penasaran dan menemukan bahwa itu adalah kelompok dukungan bagi orang-orang yang telah melalui perceraian. Meskipun ragu-ragu, ia akhirnya tinggal dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menemukan ruang di mana ia bisa berbicara tentang perasaannya tanpa dihakimi. Di sanalah ia bertemu Emily, seorang wanita yang pernah menghadapi pengkhianatan serupa. Ada sesuatu dalam cara Emily berbicara, perpaduan antara ketahanan dan empati, yang menarik perhatiannya. Emily tidak terjebak di masa lalu, tetapi juga tidak mengabaikannya. Ia menggunakan bekas lukanya sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat, lebih bebas. Terinspirasi oleh sudut pandangnya, Mark mulai melihat situasinya sendiri dalam cahaya baru. Perceraian bukanlah akhir, melainkan sebuah kesempatan. Beberapa bulan kemudian, ketika perceraian itu final, Mark merasa anehnya damai.
Ia telah mengubah rasa sakit menjadi pembelajaran, pengkhianatan menjadi kekuatan. Lisa adalah bab yang telah ditutup, dan ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa syukur karena telah menemukan kembali siapa dirinya. Menemukan kembali dirinya sendiri membawanya pada sesuatu yang tak terduga, kepastian bahwa bahkan setelah patah hati, hidup selalu menawarkan kesempatan baru untuk mencintai, untuk tumbuh, untuk memulai kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.